Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tugas mengenai nilai-nilai dasar ASN atau yang biasa kita singkat Aneka. Pada kesempatan kali ini, kita tidak membahas keseluruhan dari Aneka, tetapi kita hanya membahas mengenai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Akuntabilitas adalah merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang amanahnya yaitu mewujudkan terwujudnya nilai-nilai publik. Sedangkan nilai publik dari akuntabilitas yaitu yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Fungsi utama akuntabilitas ada tiga, yaitu peran demokratis atau untuk menyediakan kontrol demokrasi. Yang kedua, peran konstitusional, ini untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, peran belajar, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Aspek-aspek akuntabilitas: yang pertama hubungan, yang kedua hasil, yang ketiga laporan, yang keempat konsekuensi, dan yang kelima kinerja. Adapun dimensi akuntabilitas yaitu yang pertama kejujuran dan hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, proses, itu prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi administrasi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administratif. Yang ketiga, program terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Yang keempat, kebijakan, tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Untuk menghasilkan akuntabilitas, maka diperlukan lingkungan kerja yang akuntabel. Lingkungan kerja yang akuntabel terdiri dari kepemimpinan, transparansi, integritas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, tanggung jawab, dan konsistensi. Selanjutnya, pembahasan mengenai nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat satu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap satu bangsa itu sendiri. Adapun beberapa definisi mengenai nasionalisme dapat kita lihat. ASN yang memiliki nilai nasionalisme dalam dirinya akan memahami dan memiliki kesadaran dalam kehidupan sehari-harinya.
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Adapun beberapa contoh dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, persatuan Indonesia itu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu demokrasi Indonesia yang bercirikan menghormati suara rakyat, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, memiliki kesempatan yang sama baik dalam pekerjaan maupun penggunaan fasilitas umum yang ada. Harus menyadari apa yang menjadi fungsinya. Fungsi ASN yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Yang kedua, sebagai pelayanan publik, menjadi ASN yang profesional dalam melayani publik dan memiliki integritas tinggi. Yang ketiga, sebagai pererat pemersatu bangsa, yaitu menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI, mengayomi kepentingan masyarakat minoritas dan tidak membuat kebijakan diskriminatif. Selanjutnya, pembahasan mengenai etika publik. Adapun pengertian dari etika publik yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Adapun ruang lingkup etika publik yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Dasar hukum kode etik ASN yaitu Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dan yang terakhir, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Adapun kode etik ASN yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, selanjutnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya,
memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau memanfaatkan bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Hal yang perlu kita hindari dalam konteks etika publik yaitu konflik kepentingan, di mana kita mengutamakan kepentingan atau kesenangan pribadi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Adapun dampak dari konflik kepentingan dalam etika publik yaitu penyalahgunaan kekuasaan, pelayanan kurang optimal, kesejahteraan rakyat terabaikan, dan yang terakhir perilaku korupsi. Berikut penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.